Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya sudah bersama Kang Arif. Saya kan nanti akan bertanya-tanya ke Kang Arif tentang masalah perudangan. Perlu diketahui bahwa Kang Arif ini merupakan kelompok pemuda tani Tunas Desa Karanggayam, Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan. Dan selain itu beliau merupakan pegawai kecamatan di Kecamatan Tambelangan gitu, Kabupaten Sampang. Nah, kita akan bertanya-tanya ke Kang Arif bagaimana agar kita itu bisa sukses dalam budidaya udang di tambak. Ini tambaknya beliau. Ini nih yang sekarang kita tebar bibit. Karena banyak orang mengatakan udang ini hewan kecil tapi bisa berefek besar. Jadi bisa membuat orang kaya raya dan juga bisa membangkrut orang miskin raya. Begitu. Jadi banyak yang bangkrut. Banyak yang bangkrut gara-gara udang dan juga banyak yang kaya gara-gara udang, begitu. Karena gagal, banyak yang bangkrut gara-gara hasil gagal panen dan banyak yang kaya gara-gara panennya melimpah. Nah, ini untuk kunci suksesnya, untuk bisa sukses dalam budidaya udang di tambak, itu nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Arif ini. Kalau saya menyebutnya Kang Arif ya, biar lebih akrab ya. Ya, gimana Kang Arif? Biar lebih biar kita sukses dalam budidaya udang di tambak. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama kita itu harus menyediakan lahan semaksimal mungkin. Pertama kita itu lihat dulu lahannya. Lahannya itu kalau sudah maksimal, lalu yang kedua lihat keadaan airnya dulu. Jadi yang pertama harus lihat kondisi lahan. Lahan itu sudah subur atau tidak gitu ya. Iya. Kalau tidak subur kita harus pakai pupuk. Pupuk. Oh iya, salah satunya pupuk eco farming. Iya, begitu. Yang kedua Kang Arif? Yang kedua kita lihat keadaan air. Kondisi air ya. Kondisi air, harus lihat kondisi air. Soalnya air ini sangat mendukung juga sama udang. Soalnya udang ini kalau kondisinya air tidak bagus, kan udangnya itu kan tidak bisa berkembang lebih dengan baik. Gitu. Dengan baik. Ini berarti yang harus kita perhatikan adalah pH-nya Kang Arif. pH-nya ya, pH air kita harus perhatikan. Yang ketiga itu harus melihat keadaan oksigen. Sekarang kan tekanannya itu kincir. Kalau nggak pakai kincir, gimana caranya untuk bisa air itu bergerak? Gimana? Siap. Kalau kincirnya saya seperti itu, coba diperlihatkan. Wah, itu kincirnya, itu kincir manual itu. Kincir manual itu teman-teman, ada paralonnya juga. Ada paralonnya, itu kincir manual. Yang penting air bisa bergerak gitu. Air bisa bergerak gitu. Siap. Soalnya udang kalau airnya tidak bergerak itu medek, Pak. Mendek, bisa stres gitu ya. Stres. Kalau udang kan pengen bergerak juga sama orang itu. Tapi kan tidak mikirin corona kan. Ya kalau orang mikirin corona, kalau udang enggak. Terus lagi kawan, Pak Arif, pakan ya? Pakan, oh iya pakannya itu. Pakannya untuk bisa cepat bernafsu makan itu pakai apa itu ya? Ecofit. Itu ada pencampurannya juga. Jadi pakannya harus dikasih Ecofit. Ya. Siap, biar pertumbuhannya semakin cepat. Biasanya itu 3 bulan. Biasa 6 bulan itu sekian, bisa 2 bulan bisa jadi besarnya seperti itu maksimal gitu. Biasanya udang kalau pingin besar itu biasanya itu sampai 6 bulan. Ini bisa kalau pakai Ecofit ya bisa mencapai 2 bulan sudah panen gitu. Panen ya. Bisa mempercepat ya. Bisa mempercepat. Iya. Artinya kalau pengen cepat biasanya 3,5 bulan gitu kan, sampai 6 bulan itu untuk paling besar gitu ya. Oh iya. Jadi dalam 2 bulan kita sudah bisa panen. Bisa panen. Ya. Jadi teman-teman, berdasarkan Kang Arif ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam budidaya udang agar sukses dalam budidaya udang. Yang pertama itu kita harus memperhatikan kondisi lahan.
lahannya ini sudah bagus atau tidak. Kalau tidak bagus maka perlu kita perbaiki, misalnya tingkat kesuburan tanah ini perlu kita perhatikan betul, karena ini sangat berpengaruh kepada udang nanti. Karena kalau sudah subur maka udang itu akan semakin enak berdiamnya begitu ya. Ibarat orang kalau tidurnya enak gitu kan, makannya banyak gemuk gitu kan. Iya begitu. Tidurnya pakai sepimpet, makannya mantap ya. Mantap. Yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah kondisi air. Jadi pH air ini kita perlu sangat perlu kita perhatikan. Kita harus cek pH air ini cukup enggak untuk udang, sehingga udang itu merasa nyaman. Jadi lahannya enak, airnya enak, itu akan mempercepat terhadap pertumbuhan udang juga. Begitu ya. Yang ketiga itu yang harus kita perhatikan adalah ketersediaan oksigen, teman-teman. Jadi ketersediaan oksigen ini sangat perlu sekali untuk mempercepat pertumbuhan udang. Nah, salah satunya dengan membuat kincir air gitu ya, sehingga air itu bisa bergerak, sehingga udang itu akan lebih sehat lagi begitu. Dan karena kadar oksigennya cukup begitu. Yang keempat ini yang perlu diperhatikan adalah pakan dan vitamin. Jadi pakan harus cukup dan juga vitamin ini juga harus cukup, sehingga pertumbuhan ikan, pertumbuhan udang itu semakin cepat. Dan kalau dikasih vitamin tentunya bisa lebih kebal terhadap penyakit. Kalau lebih kebal terhadap penyakit, otomatis tingkat kematian itu akan semakin sedikit. Dan alhamdulillah Kang Arif ini ternyata menggunakan EcoFit untuk vitamin ternaknya. Dan kita buktikan kemarin di tambak yang satunya dalam waktu 2 bulan, 2 bulan itu sudah bisa kita panen dengan size 33-40 rata-rata begitu. Sehingga yang seharusnya kita panen 3,5 bulan atau 3 bulan itu bisa kita panen dalam waktu 2 bulan kemarin itu. Terus kalau untuk lebih besarnya lagi itu biasanya kita kalau di sini itu sampai 6 bulan teman-teman untuk lebih besar gitu. Artinya dengan menggunakan EcoFit dan EcoFarming ini, insya Allah dalam waktu 3 bulan, 3,5 itu sudah besarnya setara dengan 6 bulan Kang ya. Iya begitu katanya Kang Arif begitu. Karena kemarin itu yang seharusnya dipanen dalam 3,5 bulan itu kita bisa panen dalam waktu 2 bulan saja. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan Kang Arif. Semoga ini bermanfaat. Oke. Kang Arif, terima kasih atas waktunya. Karena jarang-jarang bisa ketemu dengan Kang Arif ini karena beliau sibuk. Kalau pagi sampai sore itu di kecamatan, baru kalau sudah malam itu bisa ditemui. Itu pun kalau tidak keluar gitu kan. Nah, alhamdulillah hari ini hari Sabtu, kita cari ternyata ada di tambak begitu. Ya, terima kasih Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.